Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, kali ini kita memilih tema yang sangat menarik, yakni meneladani kepribadian Rasulullah dalam berdagang agar sukses dan berkah. Dalam Islam, berdagang atau berwirausaha merupakan pekerjaan yang mulia, bahkan mempermudah datangnya rezeki. Sebagaimana dijelaskan dalam suatu hadis terkemuka yang berbunyi, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang sejati. Dasar utama Rasulullah berdagang yakni atas niat karena Allah, lillahi ta'ala. Bukan untuk menumpuk harta, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Awal beliau mulai berdagang, saat itu usianya masih 12 tahun, dengan mengikuti pamannya hingga ke negeri Syam. Ketika usianya menginjak 15-17 tahun, Rasul berdagang secara mandiri. Beliau berhasil memperluas bisnisnya hingga ke 17 negara. Sampai-sampai beliau disebut sebagai khalifah dagang. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, ada beberapa prinsip berdagang Rasulullah yang bisa kita teladani agar sukses dan berkah. Dalam menjalani aktivitas kesehariannya, termasuk berdagang, Rasulullah dikenal akan kejujurannya. Atas kejujurannya itu, beliau pun dianugerahi julukan Al-Amin, yakni seseorang yang bisa dipercaya. Prinsip berikutnya adalah menjaga kualitas barang dagangannya. Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacat kepada temannya, kecuali jika dia menjelaskan. Seringkali kita jumpai pedagang yang menjual barangnya dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga aslinya. Taktik seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ketika berdagang, sebaiknya jangan memberikan janji atau sumpah palsu, sumpah yang berlebihan. Janganlah mengklaim barang ini super bagus, super awet, dan sejenisnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sumpah itu melariskan barang dagangan, akan tetapi menghapus keberkahan. Cara berdagang Rasulullah selanjutnya dengan mengutamakan prinsip saling menguntungkan. Tidak ada yang ditutup-tutupi dari barang dagangannya. Rasulullah bersabda, janganlah dua orang yang berjual beli berpisah ketika mengadakan perniagaan, kecuali atas dasar suka sama suka. Rasulullah menyarankan agar kita tidak menjual barang yang bukan milik kita. Hakim bin Hizam pernah bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku seraya meminta kepadaku agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan cara terlebih dahulu aku membelinya untuknya dari pasar. Rasulullah menjawab, janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Dalam berdagang, Rasulullah juga tidak pernah melakukan penipuan. Tindakan menipu pembeli, sekecil apapun dan dalam bentuk apa saja, tentu dilarang oleh agama. Kemudian, prinsip tidak menimbun barang. Menimbun barang merupakan keadaan di mana seseorang membeli barang dengan stok sangat banyak dari pasar, lalu menyimpannya dalam kurun waktu lama dan menjual barang tersebut
dengan harga sangat mahal. Bersikap ramah, santun, dan selalu tersenyum kepada pembeli juga merupakan cara berdagang Rasulullah. Menjual barang-barang haram jelas tidak diperbolehkan dalam Islam. Dan Nabi juga tidak pernah melakukan hal tersebut. Maka itu jauhilah berdagang barang-barang yang tidak jelas kehalalannya. Jika kita hendak berdagang, sebaiknya kita lakukan secara benar sesuai syariat agama. Tidak perlu kita menjelek-jelekan dagangan orang lain dengan tujuan agar semua konsumen lari menuju kita. Jika kita memiliki karyawan, maka beri upah kepada karyawan tersebut dengan tepat waktu. Jangan menunda-nunda, sebab ia juga telah memeras keringatnya demi menjalankan usaha kita. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Kunci utama keberhasilan Rasulullah dalam berdagang yakni tidak melupakan ibadah. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, barangkali ada di antara kita menjalankan perdagangan atau wirausaha. Semoga prinsip-prinsip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang dapat menuntun kita menjalankan bisnis bernilai hakiki. Karena berdagang dengan prinsip yang baik dimulai dari diri sendiri. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.